Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Karkinanti dengan NIM 2108111012. Saya kelas 21 HKA semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisa saya mengenai perkawinan beda agama berdasarkan perspektif hukum Islam dan juga hukum positif di Indonesia. Ini pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Sebenarnya, perkawinan beda agama ini bukanlah hal yang baru di Indonesia dan juga menimbulkan kontroversi dan juga perdebatan yang panjang di kalangan masyarakat. Nah, dasar hukum perkawinan sendiri itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, di dalam pasal 2 ayat 1 ini dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan masing-masing agama dan juga kepercayaannya itu. Namun, ada beberapa golongan yang menganggap bahwa pasal 2 ayat 1 ini adanya celah hukum di situ. Karena di situ tidak dijelaskan hukum agama siapa yang menjadi acuan dalam melakukan perkawinan beda agama. Nah, fenomena perkawinan beda agama ini sering banget dilakuin dan juga bukan hal yang baru ya di Indonesia. Biasanya dilakukan oleh masyarakat umum ataupun juga para public figure. Sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat setidaknya ada 1.109 pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Dan ini didominasi oleh pasangan antara Islam dan Kristen. Kalau kita menarik kesimpulan, pengertian dari perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dan juga seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan juga tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, lanjut, saya akan menjelaskan perkawinan beda agama berdasarkan fikih munakahat. Hukum pernikahan dalam Islam menjelaskan tentang pernikahan dengan non-muslim adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah dengan seorang musyrik atau ahli kitab. Nah, musyrik di sini artinya adalah seseorang yang menyembah api, berhala, bintang dan lain-lainnya. Dan juga bisa dikatakan musyrik itu adalah seseorang yang tidak memiliki agama. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang terjemahannya adalah, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, sebenarnya dari ayat ini jelas kalau di dalam agama Islam pun dilarang adanya pernikahan beda agama. Kalau bisa dan harus bisa, itu pernikahan dilakukan dengan yang seagama. Oke, jadi di sini jelas kalau di dalam agama Islam, menurut Islam itu adanya keharaman menikahi laki-laki atau wanita musyrik karena dengan tidak adanya keimanan di hati mereka itu dikhawatirkan menyebabkan sulitnya menjalin hubungan harmonis di dalam rumah tangga. Selain itu juga dengan tidak memiliki pegangan agama itu ya, dikhawatirkan mereka ini tidak memiliki pedoman dalam membina hubungan suami istri sehingga mudah mengabaikan nilai-nilai luhur dalam keluarga. Nah, dalam Islam ada pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama. Cuman perkawinan beda agama kalau kita lihat dari kompilasi hukum Islam diatur secara khusus di dalam pasal 40 huruf C yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Di antaranya itu adalah karena seseorang wanita yang tidak beragama Islam. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai pengertian dari pernikahan. Nah, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian ini kita bisa mengambil beberapa aspek
ada 3 aspek. Yang pertama aspek yuridis, yang kedua aspek sosial, dan yang ketiga itu adalah aspek religius. Kalau kita melihat dari aspek yuridisnya, di dalam perkawinan itu terdapat ikatan lahir atau ikatan lahir batin atau ikatan formal gitu ya, dalam artian menimbulkan adanya hubungan hukum antara si istri dan juga si suami. Nah, kalau kita lihat dari aspek sosialnya, dengan perkawinan kita tuh bisa membangun hubungan yang mengikat dirinya, orang lain dan juga masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari aspek yuridisnya, dengan pernikahan adanya tujuan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sini ada dalam pembentukan keluarga yang kekal dan juga bahagia. Itu dilihatnya dari segi yuridis. Oke, saya akan menjelaskan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, di mana syarat syah perkawinan itu seperti apa sih? Nah, kalau menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 di pasal 2 itu dijelaskan kalau perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau satu agama ya. Nah, yang kedua itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, perlu adanya pencatatan dari perkawinan tersebut. Jadi, perkawinan beda agama dalam pasal 2 ayat 1 ini dijelaskan kalau perkawinan itu harus dilaksanakan sesuai agama masing-masing, agama dan kepercayaannya gitu kan. Nah, secara garis besar dapat diartikan bahwa pernikahan itu dapat dilangsungkan kalau agamanya satu, agamanya sama, walaupun tidak tertulis secara langsung, tapi in the spirit of law itu agamanya sama. Perkawinan bisa dilakukan hanya berdasarkan agama, otomatis agamanya harus sama kan. Nah, agama yang dimaksud di dalam undang-undang ini itu adalah administratifnya, di mana hal itu tercatat dalam dokumen-dokumen, berkas-berkas, terdaftar sebagai suatu entitas agama secara hukum. Oke, jadi sebenarnya perkawinan beda agama itu tetap bisa dilangsungkan, bisa dilaksanakan dengan cara pernikahannya dilakukan di luar negeri. Dipilih negara mana yang memperbolehkan nikah beda agama, karena di Indonesia jelas tidak bisa dilangsungkan pernikahan beda agama. Namun pencatatannya tetap dilakukan di Indonesia, di kantor catatan sipil, karena negara pun memperbolehkan adanya pencatatan. Nah, petugas negara nih sebenarnya wajib melakukan pencatatan karena itu bagian dari hak kita. Nah, pernikahan juga sebenarnya bagian dari hak kita sebagai manusia. Nah, kalau di dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu tidak dilarang pernikahan beda agama, hanya saja di situ dijelaskan kalau pernikahan sah apabila dilakukan berdasarkan agama yang sama, bukan berdasarkan perbedaan agama. Dan juga menurut pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan kalau setiap manusia itu berhak untuk melakukan pernikahan, melanjutkan keturunan berdasarkan perkawinan yang sah. Jadi tidak ada larangan untuk pernikahan beda agama, hanya saja tidak bisa dilangsungkan di Indonesia karena hukum di Indonesia hanya memperbolehkan pernikahan yang agamanya sama, bukan agamanya yang berbeda. Dan juga sudah banyak pengadilan negeri yang mengizinkan pernikahan beda agama. Nah, hal itu dilihatnya dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1994 Undang-Undang Dasar, kalau kita tuh diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, melanjutkan keturunan gitu kan. Dan juga negara memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada setiap warga negaranya untuk bisa memilih masing-masing agamanya. Jadi tidak ada paksaan. Dan juga sebenarnya ada cara lain untuk dilangsungkannya pernikahan beda agama di Indonesia, yaitu dengan cara pindah agama secara negara. Jadi di dalam KTP-nya itu agamanya dirubah, karena sebenarnya agama di dalam hukum di Indonesia itu hanyalah administrasi dalam bentuk dokumen-dokumen saja. Dan negara pun seharusnya mencatatkan hal tersebut ya, kalau pernikahan itu bisa dilangsungkan karena adanya pencatatan. Persoalan agama orang yang bersangkutan itu memperbolehkan atau tidak atau mengharamkan itu balik lagi ke diri masing-masing seseorang.
Nah, dalam konteks bernegara ini kita sepakat dalam kerangka moral bersama yang kita sebut sebagai hukum di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya paparkan mengenai pernikahan beda agama berdasarkan perspektif hukum Islam dan juga hukum positif di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.